Halo Sobat Maritim, jumpa lagi di Edu Maritim Podcast dan saya Nuki Damayanti. Senang sekali menyapa Anda Sobat Maritim. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Karena cuaca di luar sedang sangat panas dan banyak orang yang sedang sakit, katanya pancaroba begitu. Semoga Sobat Maritim baik-baik saja. Dan hari ini saya ingin mengajak Sobat Maritim semua, selama ini pasti mengenal dong Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai tempat pendidikan pelayaran. Betul sekali, karena Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang memang tempat untuk mencetak para perwira yang tangguh dan sarjana transportasi pelayaran ini mereka siap untuk mengarungi dunia pelayaran baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi ternyata selain menyelenggarakan pendidikan dan diklat pelayaran, PIP Semarang juga memiliki beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Semarang dan juga sekitarnya yang pasti. Dan hari ini saya ingin mengajak seseorang yang sangat penting sekali. Saya akan segera mengenalkan kepada kita semuanya sosok yang ada di balik layar untuk layanan sewa aset dan fasilitas di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Let's give a big applause for Ibu Eri. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Baik. Sehat ya Bu ya? Sehat banget, alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah mampir tentunya di sini, dan Ibu Eri Prastiati ini bakalan ngobrol bincang-bincang santai dengan kita. Bu, kami pengen tahu nih fasilitas yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang mungkin cocok ya dengan kebutuhan dari Sobat Maritim. Cuman saya mau bertanya nih, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ini kan PIP Semarang merupakan instansi pemerintah yang ternyata fasilitasnya bisa dipakai untuk umum. Apakah itu betul? Betul Mas Nuki. Jadi kita memang punya fasilitas-fasilitas dan aset yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Karena sejak tahun 2009 PIP Semarang sudah ditetapkan sebagai badan layanan umum, dan sebagai badan layanan umum yang memang memiliki tugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan menjual produk maupun jasa yang dalam kegiatannya itu tidak semata-mata tujuannya untuk mencari keuntungan, tapi tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Dan dalam kegiatannya itu memegang prinsip dasar yaitu produktivitas dan efisiensi. Produktif dan efisien. Itu kata kuncinya BLU ya, produktif dan efisien. Nah, jadi berangkat dari spirit tersebut, maka kenapa ada layanan sewa aset? Kenapa fasilitas dan aset-aset yang ada di PIP Semarang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umum? Masyarakat umum setempat ya. Ya, prinsipnya adalah aset yang dimiliki oleh negara itu tidak boleh idle, supaya tidak mubadir. Ketika tidak digunakan oleh peserta diklat, maka aset-aset tersebut boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Oke, karena yang Ibu tadi jelaskan BLU yaitu Badan Layanan Umum ya. Jadi melayani Sobat Maritim semuanya. Ibu ngomong-ngomong nih, pengen tahu juga dong fasilitas apa sih yang tersedia di PIP Semarang, dan fasilitas tersebut semoga bisa disewakan tentunya ya Bu untuk masyarakat. Kira-kira yang the best, yang paling recommended di PIP Semarang apa itu Bu? Oke, baik. Untuk yang paling banyak digunakan sebenarnya adalah kita punya gedung pertemuan auditorium Balai Mas Pardi yang sudah banyak masyarakat yang tahu dan menggunakan. Kemudian ada ruang pertemuan untuk rapat-rapat, kita juga bisa disewakan. Kemudian untuk ada ruang kelas, ada kendaraan atau moda transportasi. Kemudian ada lapangan dan fasilitas lapangan olahraga. Kemudian ada lahan parkir juga yang kadang-kadang kami sewakan karena masyarakat di sekitar itu kadang memang membutuhkan ketika misalnya ada kegiatan yang mendatangkan banyak tamu, kemudian mereka tidak punya lahan parkir. Nah, biasanya akan menggunakan lahan parkir PIP Semarang. Tapi mungkin memang itu bisa digunakan ketika
malam hari biasanya, karena kalau siang sudah dipakai untuk pegawai dan peserta diklat. Kegiatan operasional dari Kantor, ini ya, kantor ya. Bu Eri, ini pantesan nih, saya pernah dapat undangan dari teman saya pernikahan di Gedung Serbaguna Balai Mas Padi. Berarti ini di PIP Semarang ya Bu ya? Betul. Nah, kalau kita mau menggunakan fasilitas tersebut nih Bu, apa sih yang saya dapatkan sebagai konsumen untuk menggunakan auditorium Balai Mas Padi ini? Oke, untuk auditorium Balai Mas Pardi itu kekuatan kami itu ada karena lokasinya di tengah kota banget. Strategis sekali Iya, ya. habis kondangan langsung bisa ke mall. 5 menit sampai. Dan itu deket jalan tol Bu. Jadi tamu-tamu dari luar kota deket banget aksesnya menuju PIP Semarang. Betul. Nah, kemudian selain di pusat kota, kemudian tadi kembali ke lahan parkir. Kami punya lahan parkir yang luas. Mungkin kebanyakan tempat-tempat pernikahan itu memang banyak ya di sekitar Simpang 5 juga banyak. Tetapi biasanya kelemahannya adalah nyari parkirnya susah. Betul. Itu yang ditawarkan PIP Semarang karena selain kapasitas ruangan kami besar 1.500 sampai 2.000 orang. Wow, luar biasa. Kemudian parkirnya luas, jadi tamunya nggak perlu khawatir nih buat parkir kendaraannya, aman karena di dalam lingkungan kampus dan ada petugas keamanan. Kemudian fasilitas lainnya adalah di dalam sudah ada sound system. Oh, oke. Ya. Sudah ada. Kemudian ada AC yang memadai. Kemudian kami berikan juga kursi untuk sudah termasuk dalam kursi. fasilitas gedung Betul. ya. Baik. Kemudian aman karena ada fire detector. Oke. Kemudian APAR juga lengkap tentu saja sesuai dengan standar K3. Kemudian fasilitas lainnya adalah ada ruang transit, kemudian toiletnya bersih dan nyaman. Bu, berarti kalau ada ruang transit bisa digunakan, misalkan nih Bu ada perusahaan yang kan tidak melulu harus wedding ya, kita mau launching produk gitu ya, biasanya para pejabat atau siapapun VIP kita bisa siapkan dulu di ruang transit tersebut. Tapi biasanya nih Bu, yang jadi pertanyaan pelanggan atau konsumen adalah ketika ke ruang pertemuan tapi toiletnya kotor. Nah itu gimana Bu? Apakah PIP juga samaan kayak tempat lain atau gimana nih? Oh enggak banget. Toilet kami bersih dan nyaman, sangat bersih. Kemudian selama acara kan ada petugas kebersihan yang standby, jadi masalah itu nggak perlu dikhawatirkan ya. Dan satu lagi nih, kadang-kadang ada ruang pertemuan yang suka ada selundupan nih orang-orang masuk. Apakah ada apa Bu, sistem keamanan yang mungkin bisa buat saya konsumen nyaman gitu? Bagaimana Bu jaminannya? Ya, kami juga ada petugas keamanan yang standby ketika ada digunakan untuk acara. Kemudian tadi benar Mbak Nuki, Miss Nuki, tidak hanya untuk wedding saja, tetapi juga bisa jadi misalnya mau bikin pameran juga bisa di auditorium Balai Mas Pardi. Kemudian misalnya untuk acara-acara seminar dan sebagainya, kami tidak menutup kemungkinan ya. Hanya wedding aja. Wow, luar biasa Sobat Maritim. Jadi buruan ya, segera mampir ke Balai Mas Pardi karena tadi bisa muat sampai 1.500 orang. Itu sebuah tempat yang luar biasa besar dan lokasinya strategis. Nah ini Bu, ngomong-ngomong ini kan kita ngobrolin tentang banyak peserta yang masuk wedding, launching program, pameran. Tapi kalau misalkan nih di kantor Nuki butuh ruang rapat yang tidak melulu harus di ruang kerja kami, apakah PIP juga memiliki fasilitas sejenis ruang pertemuan yang tapi lebih mini mungkin ya, yang bisa mencakupnya hanya beberapa orang saja? Ada Mas Nuki, ada. Kami menyewakan ruang rapat juga untuk kapasitas 30, kurang lebih 30 orang atau 40 orang ada. Itu bisa disewa oleh sesama instansi pemerintah atau oleh sesama BLU atau BLUD atau masyarakat, siapapun bisa menyewa untuk ruang rapat itu. Yang ruang rapatnya juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai ya, untuk perangkat
Zoom dan sebagainya. Kalau misalnya membutuhkan rapat yang hibrid gitu, kita ada semuanya, sound system dan sebagainya ada. Ngomong-ngomong nih Bu, sekarang kadang-kadang tempat saya ini ada membutuhkan beberapa diklat dari kami sendiri kan, training-training kecil begitu internal. Itu kan butuhnya bukan ruang rapat Bu, tetapi ya seperti ruang kelas begitulah Bu. Nah ini kan PIP Semarang menyelenggarakan diklat banyak. Apakah ruang kelasnya juga boleh disewakan juga atau bagaimana? Boleh nih, boleh. Ada ruang kelas yang biasa kita sewakan. Dan ruang kelasnya itu memang ruang smart class ya. Jadi sudah dilengkapi dengan smart TV, kemudian AC dan ruangannya nyaman, dilengkapi dengan multimedia yang memadai. Jadi kami sudah beberapa kali menyewakan ruang kelas itu untuk pelaksanaan pelatihan dari instansi lain yang misalnya hanya dilaksanakan dalam beberapa hari, itu sangat memungkinkan. Tetapi kembali lagi tadi, kami tetap mengutamakan peserta diklat kami. Jadi nggak terus karena supaya sewanya banyak, kemudian peserta diklatnya malah nggak boleh belajar, nggak gitu ya. Jadi tetap diutamakan ya. Aset dan fasilitas PIP Semarang tetap diutamakan untuk peserta diklat yang ada di dalam. Jadi taruna, kemudian pasis. Tapi ketika itu tidak digunakan, boleh dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Kembali ke prinsip itu. Jadi kami tetap mengutamakan untuk peserta diklat. Oke. Nah, ini terus ngobrolnya lanjut ya Bu ya. Seru banget kayaknya. Karena kalau saya biasanya sedang berada di dalam perjalanan itu, saya sering Bu melihat bis warna biru, terus ada tulisannya Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan di situ isinya bukan mahasiswa atau taruna dari PIP Semarang karena sepertinya dipakai untuk umum juga. Emang ada ya Bu ya tadi? Betul, kami juga menyewakan armada transportasi, ada bis. Kami kadang-kadang bisa jadi lihat bis PIP Semarang yang isinya anak KPK juga bisa. Karena sering sekali digunakan untuk field trip anak-anak. Oh, oke. Kemudian ada bis kapasitas 50 seat, ada yang 30 seat, kemudian ada yang terbaru, ada kita punya high-S luxury, kemudian ada high-S premium, itu yang terbaru yang kami punya, ada Innova Zenith dan seterusnya, ada banyak. Wow, luar biasa. Jadi Sobat Maritim, ke PIP Semarang aja, kontak divisi pengembangan usaha kalau membutuhkan moda transportasi, mau yang besar, bis 50, kapasitas 50 ya Bu ya, kapasitas 30, kemudian juga mobil yang luxurious buat tamu-tamu VIP Anda, buruan deh pokoknya kesini. Nah, ini teman-teman saya juga olahraga Bu, dan mereka itu biasanya suka cerita, curhat, tempat olahraga mau di A, B, C, D semuanya penuh. Dengar-dengar tadi Ibu juga menjelaskan bahwa PIP Semarang memiliki lapangan sebagai fasilitas olahraga untuk disewakan. Apa aja sih Bu lapangannya? Kami ada lapangan bola, kemudian ada lapangan voli atau futsal, kemudian ada lapangan tenis, dan ada kolam renang. Oh, itu semuanya ada di PIP Semarang? Ya. Yang di Jalan Singosari nomor 2A itu? Betul. Ada semuanya Bu? Ada. Ternyata luas ya dari luar. Sepertinya mungil tetapi kompleks sekali isinya. Lapangan sepak bola, lapangan futsal, dan juga ada kolam renangnya juga. Dan itu semua disewakan untuk fasilitas umum. Betul. Oh, oke, luar biasa sekali. Yang paling penting Sobat Maritim ya, tarif ya. Apalagi saya gadis modis Ibu, maunya diskon. Jadi kalau tarif sewanya bagaimana Ibu untuk fasilitas yang sudah Ibu jelaskan tadi? Baik, karena kami BLU, penyelenggaraannya diatur oleh sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Jadi kami menetapkan tarif sewa yang ditetapkan dengan SK Direktur, dan itu memang kalau tadi ngomongin diskon ya, nah itu karena kami BLU jadi agak susah kasih diskonnya. Tapi balik lagi tarifnya tuh
kami nggak mahal gitu loh, jadi bersaing lah dengan di luar, jadi nggak perlu diskon lagi, udah murah gitu kan. SK tarif itu wajib di-upload di website kami supaya bisa diakses oleh semua masyarakat. Jadi terbuka. Jadi tujuannya supaya kalau ada yang mau sewa, menghubungi A, menghubungi B, menghubungi C, tarifnya tetap sama. Oke. Itu transparan ya. Jadi siapapun sobat maritim yang menghubungi divisi pengembangan usaha nih, timnya Ibu Eri bakalan dapat harga yang flat atau sama dan bisa dicek dulu di website PIP Semarang Ibu ya. Ngomong-ngomong websitenya emang alamatnya apa ya Bu ya? Nah ini Anda harus cari dulu. Di Instagram juga ada, kita selalu aktif Ibu. Nah Ibu terus tadi saat tarif kita udah ngobrolin, layanan dan fasilitas yang tersedia juga sudah. Yang tidak terlupakan kalau kita mau pinjam itu prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan. Oke. Nah kalau ini kan Miss, biasanya tuh kalau di stigma yang ada di masyarakat tuh kalau ketemunya sama instansi pemerintah itu pasti pakai surat. Sulit. Iya, izin Panjang berhari banget harus prosedurnya. panjang, harus bikin surat atau Iya. datang langsung ngirim suratnya, ketemu nanti orang yang nggak ada di tempat, biasanya gitu ya. Iya. Tapi kita selalu berusaha memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan kami. Jadi nggak perlu bikin surat. Kalau mau bikin surat buat pacarnya aja. Itu pun udah nggak ada ya. Pakai voice note sekarang. Jadi ketika calon penyewa menghubungi DPU melalui hotline, kemudian diterima oleh adminnya ramah sekali. Kemudian kami akan memberikan link untuk layanan sewa aset, tinggal mengisi link aja lewat handphone juga bisa. Oke. Ya, jadi setelah itu akan langsung diproses. Jadi nggak perlu bersurat yang bikin lama, itu bikin repot, nggak perlu. Wah, sobat maritim, apalagi yang ditunggu, buruan segera menghubungi tim dari Ibu Eri, yaitu tim divisi pengembangan usaha. Booking tanggal cantik ini, semua tanggal cantik kok, jadi boleh di booking. Buat acara pernikahan boleh, sunatan masal juga boleh ya. Atau mau launching produk yang Bapak Ibu atau Sobat Maritim miliki juga tidak masalah. Bisa di Balai Mas Pardi, Gedung Serbaguna, ataupun ruang kelas. Dan ternyata banyak sekali ya layanan. Saya baru tahu loh kalau ada kolam renang yang bisa disewakan untuk umum. Mungkin kalau kolam renangnya itu perlu saya tambahkan, kolam renang yang digunakan adalah memang menggunakan standar untuk memang kolam renang yang kami gunakan untuk praktek pelatihan. Ya. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan kolam renang yang umum biasa ya. Jadi memang Sobat Maritim perlu cek dulu kalau mau berenang biasa saja ya di tempat yang umum-umum saja. Ini tempatnya lebih spesifik karena pasti punya kriteria tertentu. Oke, Ibu, saya mau tanya nih ya, kadang-kadang teman-teman saya suka ngajakin ngopi yuk gitu kan. Ternyata tuh di PIP Semarang ada ya Bu ya? Ada Quiset Coffee. Kayaknya Kiset ya. Kiset Coffee Corner. Jadi kopi kami nggak kalah deh dari tempat lain, boleh diadu. Wah, asik nih. Pokoknya kompetitif. Tapi selain ngopi di situ ada makanan ringan juga nggak sih Bu? Ada makanan ringan, ada makanan buat dicemil-cemil. Ada yang berat juga? Ada chefnya? Ada. Wow, it's a very complete ya untuk sebuah kafe. Iya, oke. Luar biasa sekali. Ibu, selain kafe yang tersedia di yang tadi namanya Quayside Coffee Corner, ada apa lagi sih Bu di PIP yang mungkin Sobat Maritim juga perlu ketahui nih? Kami ada PIP Mart, namanya Sirius Mart. Sirius. Artinya apa tuh? Nah itu tadi ditanya juga sama manajer bank, apa itu Bu Sirius? Iya, Sirius gitu ya? Bukan pasti ya? Bukan. Jadi Sirius itu sebenarnya nama bintang, the brightest star. Jadi, ya, Sirius itu bintang paling terang, lebih terang dari matahari bahkan.
Dipilih nama itu karena filosofinya, harapannya adalah terang itu seperti masa depan PIP yang selalu terang. Amin. Yes. Gitu. Kemudian karena memang gedung-gedung yang ada di PIP itu kan nama-nama bintang, jadi dilanjutin deh, di situ ada Sirius, the brightness star. Jadi filosofinya ternyata, saya pikir harus menyebutkannya Sirius gitu ya. Ternyata itu adalah the brightest star, yang harapannya PIP menjadi yang bersinar terang buat PIP sendiri dan juga wilayah sekitar pastinya ya. Ibu Eri, terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Sudah komplit sekali buat Sobat Maritim. Semoga Sobat Maritim yang sedang mencari lokasi untuk mengikat janji ataupun sedang mencari fasilitas olahraga, yaitu lapangan, biasanya lapangan sepak bola yang dicari untuk teman-teman, dan juga berbagai keperluan lainnya yang tadi telah dijelaskan Ibu Eri, langsung saja menghubungi Divisi Pengembangan Usaha. Terima kasih untuk Sobat Maritim yang sudah menyaksikan program pada hari ini. Akhir kata, saya Nuki Damayanti signing out, dan tentunya sehat selalu buat Sobat Maritim. Jaya selalu dunia maritim Indonesia. Salam pro prestasi. Bye.